pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller tahun 2009, sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Jadi dalam arti luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Hal pokok dalam sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu rancangan yang menekankan pada 3 hal pokok berikut. Pertama, sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan bersifat fleksibel, karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan saling berhubungan satu sama lain dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Kedua, sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti, sesuai dengan tujuan organisasi tertentu yang ada, sehingga sistem tersebut akan memenuhi kebutuhan para pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Ketiga, suatu sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran. Hal ini berarti sistem tersebut harus dirancang untuk memberikan berbagai bentuk data yang memandu pembuatan keputusan perusahaan dan memberikan alat-alat yang dibutuhkan untuk merubah data tersebut ke dalam informasi yang akan membantu para pemimpin dalam membuat keputusan-keputusan manajemen pemasaran yang bijaksana dan terperinci. Selanjutnya itu ada jenis informasi pemasaran. Menurut Philip dan Kevin, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu yang pertama ada pemasaran intelijen. Pemasaran intelijen itu informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada pemasaran internal. Pemasaran internal itu adalah informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Yang ketiga itu ada komunikasi pemasaran, adalah informasi yang mengalir keluar perusahaan sendiri. Saya akan menjelaskan alasan pentingnya informasi pemasaran. Ada 3 alasan mengapa informasi pemasaran itu sangat penting untuk kebutuhan pemasaran dalam perusahaan, yakni yang pertama, perubahan pemasaran lokal menjadi pemasaran wilayah, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, produk perusahaan berada jauh di daerah konsumen. Maka dalam mengambil keputusan, perusahaan haruslah berdasarkan informasi tangan kedua atau pihak lain. Yang kedua, beralih dari kebutuhan pembeli menjadi keinginan pembeli. Oleh karena itu, tingkat kemakmuran masyarakat semakin tinggi dan kebutuhan terpenuhi secara meningkat. Pula membeli ada keinginan pribadi, dan para penjual harus mengerti keinginan apa saja yang pembeli, baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat secara nyata. Yang ketiga, peralihan dari persaingan harga persaingan bukan harga, seperti persaingan dalam bentuk merek, diferensiasi produk, iklan, dan informasi penjualan, sehingga diperlakukan informasi jumlah besar untuk kegiatan tersebut, baik alat-alat pemasaran dan pasar-pasarnya. Kemudian ada beberapa komponen sistem informasi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada komponen input pemasaran, yaitu sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada komponen model pemasaran, yaitu model digunakan untuk menghasilkan yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Kemudian yang ketiga itu ada komponen basis data pemasaran,
yaitu data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Kemudian yang keempat itu ada komponen output pemasaran, yaitu tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Selanjutnya ada subsistem sistem informasi pemasaran. 1. Subsistem riset pemasaran. Subsistem riset pemasaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi, tetapi sebagian besar kegiatan ditunjukkan pada pelanggan dan calon pelanggan. 2. Sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran adalah seperangkat prosedur dan sumber yang dipergunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan penting di dalam lingkungan pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyidik tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Dengan kata lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. 3. Subsistem produk. Subsistem produk berguna untuk membuat rencana produk, terutama mengenai siklus hidup produk dan model evaluasi produk baru. 4. Subsistem tempat. Pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan tingkat penjualan produk. 5. Subsistem promosi. Subsistem promosi berfungsi untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. 6. Subsistem harga. Subsistem harga berfungsi untuk membantu menetapkan harga terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada sistem laporan internal. Dasar sistem informasi yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah sistem laporan internal. Sistem ini terdiri dari 1. Sistem pesan kirim tagih. Inti dari sistem laporan internal adalah siklus pesan kirim tagih. Tugas penjualan yang representatif, penyalur, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen atau bagian pesanan menyiapkan beberapa nota dan mengirimkan salinannya ke berbagai departemen atau bagian yang terkait. Nota pengiriman dan tagihan dikirimkan kepada pembeli dan 2 salinannya dikirimkan kepada departemen atau bagian yang terkait. 2. Sistem laporan penjualan. Manajemen pemasaran menerima laporan penjualan beberapa waktu setelah transaksi terjadi. Dalam hal ini, manajer pemasaran sering menerima laporan penjualan terlambat. Untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan penjualan, maka perlu dijadwalkan secara teratur. 3. Mengembangkan sistem laporan yang berorientasi pada pemakai. Dalam mengembangkan suatu sistem informasi penjualan yang mapan, perusahaan harus menghindari lubang-lubang perangkap. Pertama, informasi yang diterima manajer terlalu banyak, sehingga membingungkan bahkan memusingkan manajer untuk menelahnya. Kedua, informasi yang diterima terlalu baru, sehingga belum mungkin dapat ditanggapi atau ditelah oleh manajer. Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran baik hendaknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan manajer tersebut. Model sistem informasi pemasaran. Model ini merupakan gabungan dari subsistem input dan subsistem output yang berhubungan dengan database. Dalam subsistem output terdapat subsistem produk. Nah, misalnya ketika perusahaan ingin mengeluarkan produk baru, pasti membutuhkan beberapa data. Nah, contohnya data anggaran produk baru. Itu dapat kita lihat di sistem informasi akuntansi yang sudah disimpan di dalam database. Lalu kita juga membutuhkan desain. Desainnya seperti apa? Desainnya disukai oleh kebanyakan masyarakat. Misalnya desain yang sedang tren saat ini itu seperti apa? Itu dapat kita lihat di subsistem riset pemasaran. Lalu kita juga membutuhkan data pesaing. Misalnya pesaingnya akan mengeluarkan model produk yang seperti apa? Itu dapat kita lihat di intelijen pemasaran yang sudah disimpan di dalam database pula. Lalu mengenai tempat.
4 adalah di mana kita akan mendistribusikan atau menjual produk kita. Jika kita ingin menjual secara online, pasti kita membutuhkan biaya website. Ketika kita ingin menjual offline, kita membutuhkan biaya tempat sewa. Itu dapat dilihat di sistem informasi akuntansi yang sudah disimpan di dalam database. Lalu kita juga membutuhkan informasi mengenai tempat yang strategis. Itu dapat dilihat di riset pemasaran. Lalu berhubungan dengan peraturan pemerintah. Misalnya ketika perusahaan sudah ingin membangun perusahaan itu, mengurusnya itu mudah atau tidak, atau bisa juga pesaingnya sudah banyak atau belum, itu dapat kita lihat di intelijen pemasaran. Lalu mengenai promosi, promosi pasti membutuhkan anggaran karena biaya promosi gitu, itu dapat kita lihat di sistem informasi akuntansi. Lalu target marketnya itu seperti apa sih? Itu dapat dilihat di riset pemasaran. Lalu berhubungan dengan peraturan pemerintah juga. Itu misalnya metode promosi tersebut aman atau tidak untuk dilihat oleh semua umur. Itu dapat dilihat di intelijen pemasaran yang sudah disimpan di dalam database. Lalu harga misalnya harga pokok produksinya itu berapa sih? Bagaimana itu dapat dilihat di sistem informasi akuntansi yang sudah disimpan di dalam database. Lalu daya beli di tempat yang akan kita distribusikan itu seperti apa sih? Bagaimana? Kan setiap tempat itu berbeda-beda ya daya belinya. Itu dapat dilihat di riset pemasaran. Lalu harga yang ditetapkan oleh pesaing itu bagaimana sih? Itu dapat dilihat di subsistem intelijen pemasaran. Nah, lalu subsistem bahan terpadu itu merupakan gabungan dari subsistem produk, tempat, promosi, dan harga. Ini tuh yang nanti akan digunakan oleh pengguna. Penggunanya siapa sih? Penggunanya itu adalah manajer pemasaran.